anugerah besar yang akan datang ke dalam hidupmu. So, hi. Jadi ini adalah big blessing that will come in your life. Jadi dalam waktu dekat, blessing apa atau anugerah apa yang hadir, ini bakalan jadi gift from the universe juga. Jadi di sini ada pick a card, pilih kartu, dimana kamu bisa memilih dengan intuisi untuk bisa ngelihat blessing kamu seperti apa yang akan datang. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. Ini adalah pick a card atau pilih kartu, jadi kamu harus bisa memilih, latih intuisi untuk memilih. Salah satu caranya adalah dengan berdialog dengan diri sendiri. Jadi nanti ada jawabannya dalam hati kamu atau saat kamu memejamkan mata, kamu bertanya ke dalam diri sendiri, baru nanti saat membuka mata ada pilihan yang lebih menarik gitu. So aku bakalan kasih lihat dulu. Ini pilihan pertama, any change. Pilihan kedua ada peace. Pilihan ketiga ada abundance. So, pilihlah dengan intuisi, kamu bisa pause videonya. Untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah aja, jadi kita nggak usah panjang-panjang, tapi aku harus mengingatkan untuk kamu memproses. Jadi walaupun ini tarot dan memprediksi ceritanya, bukan berarti kamu harus telan bulat-bulat. Jadi harus diproses dulu, ditelaah dulu baik-baik. Kadang-kadang yang aku sampaikan juga ada banyak hal yang secara metafora gitu loh. Jadi kamu harus disesuaikan sama kehidupan kamu, realita kamu seperti apa. Dan kalau nanti aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dan elemen dari zodiak. Jadi kalau misalnya nanti aku tidak menyebutkan zodiak kamu, bukan berarti itu bukan untukmu. So, kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku sudah meditasikan kartu tarotnya dan oracle cardnya. Kita tinggal lihat aja. Nanti kalau misalnya aku butuh validasi, aku bakalan tarik lagi, oke? So, ini adalah big blessing yang akan hadir dalam hidup kamu atau anugerah terbesar yang akan datang dalam waktu dekat. Di sini ada the Page of Wands, ada the Self. Aku bakalan taruh sini kali ya, biar tidak mantul. Di sini ada the Moon and ada the Eight of Wands. Oke, pertama gini, kamu akhirnya seperti tahu kemampuan dirimu sendiri gitu. Jadi kayak kamu pun accepting, nerima diri kamu seadanya, dan saat kamu nerima dirimu seadanya, kamu mampu membuka potensi-potensi yang kemarin terkubur. Ibaratkan kamu punya kekuatan, cuman dari kemarin gak dipakai atau terkubur atau ada bakat-bakat yang terpendam. Nah, nanti kamu sudah mulai melihatnya. Jadi blessing-nya adalah datangnya dari diri kamu sendiri yang udah ada nih di dalam diri, cuman gak kepake dari kemarin atau terlupakan dari kemarin gitu. Jadi ini bisa jadi yang tadi aku bilang, bisa jadi bakat-bakat terpendam gitu. Yang tadinya kamu mikir kamu gak bisa masak, ternyata kamu jago masak. Yang tadinya kamu gak bisa nyetir, ternyata kamu jago buat driving. Yang tadinya kamu gak bisa olahraga, ternyata kamu cinta banget sama olahraga. Jadi ada sebuah bakat yang memang itu tuh kamu bisa lakuin dengan mudah itu. Jadi orang-orang mungkin akan struggling, akan usaha atau belajar lebih giat lagi untuk bisa menemukan bakat tersebut atau ngasah bakat tersebut, sementara kamu ngelakuinnya itu dengan tutup mata aja gitu, dengan gampang gitu. Contohnya misalnya ada orang yang kayak penyanyi, harus latihan untuk menyanyi atau les vokal dan segala macam untuk ke poin dimana dia itu suaranya bagus lah gitu, atau suaranya dapat ciri khasnya dia lah gitu. Sementara kamu tanpa kamu sadarin, kamu udah punya ciri khas tersendiri dan kamu memang udah jago banget nyanyi gitu, walaupun kamu gak ada usaha untuk belajar gitu. Nah, itu adalah bakat yang tadi aku bilang, setiap orang itu punya bakat sendiri, tapi ada orang yang udah menyadarinya sejak kecil atau udah tahu nih, oke, bakat aku di sini nih.
dari dulu atau dari kecil dan dibantu sama environment, sama orang-orang sekitar, dibantu untuk diperlihatkan. Tapi ada juga orang yang nggak tahu gitu, karena permasalahan kehidupannya bertubi-tubi, akhirnya si bakat itu terpendam, terkubur gitu. Nah, jadi ini yang akan muncul. Nah, si bakat ini yang akan ngebantu kamu sukses. Dimana saat manusia udah menemukan jalan hidupnya sendiri, controlling hidupnya sendiri, menemukan apa yang dia cintai, menjalani apa yang dia cintai, hal-hal seperti materi, hal-hal seperti pamor, hal-hal seperti kayak duniawi itu bagikan bonus saja gitu. Karena kita ngelakuin segala sesuatu karena memang cinta ngelakuinnya. Nah, di sini kalau yang aku lihat, sensitifnya kamu untuk ngikutin intuisi dan insting dan naluri kamu akan semakin kuat. Cuman di sini dari energi The Moon ini ada fase pembersihan juga untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual. Sometimes pembersihannya lebih seperti udah pasti di inner ya, di dalam diri gitu. Jadi bukan di luar. Jadi ada perasaan-perasaan yang muncul yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya, pikiran-pikiran yang muncul yang gak pernah kamu pikirin sebelumnya, itu part of your journey, itu bagian dari journey kamu atau perjalanan kamu menuju kekuatan spiritual kamu, gitu. Jadi dinikmatin. Dan di sini kalau yang aku lihat, ada banyak banget dari kalian yang akan terarahkan, gitu. Kalau terarahkan tuh lebih seperti kayak tadinya nggak tahu nih tujuannya gimana, mau apa di dunia ini gitu. Tadinya nggak tahu, tapi nanti akan tahu tujuannya kemana dan sangat fokus ke situ. Aku bakalan aku padamin sedikit biar nggak silau. Di sini ada change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Dan di sini ada sebuah perubahan dan kebahagiaan yang lebih besar lagi, atau bakat yang lebih terasah lagi, atau bahkan perubahan yang lebih kelihatan itu datangnya dari effort atau dari movement, dari pergerakan yang kamu lakukan. Dan di sini kalau aku lihat, karena ada Page of Wands ya, ini kayak semangat untuk melakukan perubahan itu nyata banget gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang pengen berubah tapi cuma di dalam diri doang, di dalam hati doang gitu, atau cuma di kepala doang, diisi kepala, tapi tidak ada perubahan dalam bentuk nyata. Nah, di sini kalau aku lihat ada perubahan dalam bentuk nyata dalam hidup kamu, dan it's your big blessing ya, akhirnya hidupnya berubah. Berubahnya bukan kayak kamu berubah wujud, tapi lebih seperti dari environment atau lingkungan sekitar, atau dari cara kamu memandang diri kamu sendiri. Karena di sini ada the self ini kartu yang sebenarnya like mirror. Ini tuh kaca sebenarnya. Jadi apapun yang kamu bingungin dalam hidup ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri, coba kamu berkaca, di situ ada jawabannya. Tapi syaratnya adalah pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Kadang-kadang manusia itu ngebuat pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari skenario-skenario yang sebenarnya nggak ada di real life gitu. Jadi contohnya overthinking berlebih untuk bikin skenario-skenario di kepala yang sebenarnya nggak ada gitu. Kamu nggak akan nemuin jawabannya di situ gitu. Nggak akan nemuin jawaban dari skenario palsu itu. Jadi harus real dulu nih pertanyaannya, baru nanti ada jawabannya gitu. Karena kalau tidak, selalu memenuhi yang tidak nyata itu, balik lagi akan terpenjara sama sebuah konsep ilusi. Eight of Wands yang tadi aku bilang tertata, tertuju. Jadi menuju perubahannya itu ibaratkan ya, kalau jalan, kamu udah tahu nih jalannya kemana, arahnya kemana. Jadi setiap jalan itu ada dikasih arah, tanda panahnya kemana gitu. Nah, dari yang aku lihat, the Eight of Wands sendiri, ini hidupnya akan lebih tertata lagi karena kamu akan jadi lebih disiplin lagi kalau aku lihat. Nah, dari disiplinnya kamu, akhirnya kamu pun menjadi seseorang yang otentik, yang ngerjain segala sesuatu karena memang kamu tujuannya tahu kemana gitu. Jadi saat orang tahu tujuannya kemana, hasilnya juga akan kelihatan jelas dan nyata gitu. Jadi kalau aku lihat, big blessing-nya yang paling besar adalah menerima diri sendiri, terbukanya bakat terpendam, dan perubahan yang cukup drastis di kehidupan karena disiplinnya kamu. So aku bakalan lihat, I'm going to see from this dulu ya, stillness sama diligent.
yang tadi aku bilang tertata rapi. The Legend itu ibaratkan kalau misalnya kamu lihat petani nanam sawah, sawahnya itu kan rapih, ya nggak? Jadi kayak terkotak-kotakan dengan rapih. Ibaratkan kayak gitu hidup kamu. Kamu tahu porsiannya yang mana untuk kamu fokusin, yang prioritasin porsiannya mana, arahnya yang mana, atau tempat yang mana kamu harus taruh prioritas kamu, mana hal yang nggak prioritas. Jadi semuanya ada tertata dengan rapih gitu. Ada porsian masing-masing dan itu akhirnya ngebuat kamu yang tadi aku bilang lebih disiplin lagi karena tertata rapih gitu. Jadi saran dari aku untuk kalian yang hidupnya mungkin agak chaos, berantakan, nggak punya jadwal, bikin jadwal gitu. Itu akan sangat ngebantu untuk bisa nemuin potensi diri, untuk bisa ngerubah hidup kamu. Dari energi stillness sendiri, ini kamu nggak perlu berubah jadi orang lain ya. Jadi tetap jadi diri sendiri. Kamu punya prinsip yang bagus, kamu punya moral yang bagus, dan tetap pegang itu. Dan di sini kalau aku lihat, blessingnya adalah orang-orang akan mandang kamu sebagai seseorang yang really graceful, orang yang benar-benar anggun, orang-orang yang kelihatan wibawanya gitu. Jadi kamu akan sangat berwibawa di sini. So aku bakalan lihat di sini ada nothing it's yet set in stone. Yang namanya hidup itu kamu ngelihat yang sekarang belum pasti sama dengannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kamu belum benar-benar bisa nentuin in your future, di masa depan kamu sesuai sama yang kamu lihat sekarang atau enggak gitu. Pasti akan berubah. Jadi tergantung dari step-step apa yang kamu lakukan. Di sini ada personal issue reach resolution. Jadi nanti ada isu-isu secara personal, entah itu trauma, entah itu sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, mengganggu emosi kamu. Di sini ada solusinya. Dan kalau aku lihat blessingnya adalah bukan hanya semangat jiwa ya untuk berubah, tapi juga kepintaran gitu, kemampuan untuk berpikir secara lebih jernih lagi. Di sini aku bakalan lihat ke Oracle card-nya, ada the gem, the tear, sama ada the stone. Di sini kamu akan lebih pasti lagi arahnya kemana. Yang tadi aku bilang akan lebih terarah lagi. Cuman ada orang yang terarahnya itu tapi nggak tentuin tujuan di mana. Kamu menentukan tujuannya di mana. Jadi titik kepuasan kamu tentuin. Which is ini jadi orang yang benar-benar punya wisdom atau punya kedewasaan atau punya pemahaman lah gitu untuk kecukupan diri sendiri. But yang aku lihat dari segala tangis yang kamu keluarkan kemarin, usaha yang kamu keluarkan kemarin gitu, hasilnya adalah sesuatu yang menjadikan kamu person atau sosok orang yang berharga gitu. Mungkin kamu nggak ngelihat diri kamu berharga. Ada orang-orang yang menyepelekan kadang-kadang diri sendiri atau kepikiran sendiri, tapi tanpa disadari ada orang-orang di luar sana yang menganggap diri kamu berharga gitu. Jadi nah, karena ada di sini ada the shelf, ada mirror di sini, ada kaca di sini. Di sini nanti ada perjalanan atau proses di mana kamu akan lebih menghargai diri kamu sendiri. Jadi ini konsep loving yourself atau mencintai diri kamu sendiri akan lebih besar lagi. Lalu di sini ada blessingnya, the Nine of Pentacles. At the end, di sini kalau aku lihat blessingnya lebih seperti sesuatu yang bikin kamu secure. Banyaknya dari yang pilih ini adalah memang bentuknya dalam bentuk materi atau karir gitu. Jadi sesuatu yang kamu lakukan yang ada hasilnya itu bisa bikin kamu secure atau aman. Dan ini kayak kamu gembira sekali gitu sama hasil dari kerja keras kamu. Dari energi The Nine of Pentacles itu ini nih dalam keadaan yang kamu mencintai diri sendiri sampai kamu pun tidak mau membuang-buang waktu, energi, dan perasaan untuk hal-hal yang sepele gitu, untuk hal-hal yang tidak menghargai diri kamu gitu. Jadi contohnya misalnya gini, kayak pekerjaan, kamu make sure kalau kamu akan bekerja di tempat yang menghargai dirimu gitu. Dan di sini kalau aku lihat tadi hasilnya juga akan kelihatan. Bagi banyak dari kalian, mungkin ini ada perpindahan properti ya, perpindahan tempat atau relokasi rumah atau tempat tinggal atau beli properti baru gitu. Karena kalau dari yang aku lihat di sini blessingnya adalah kemampuan kamu untuk memberikan keamanan itu tadi secara materi.
So, aku bakalan lihat lagi dari Lenormand-nya. Ada The Coffin. Let's search for the topic number 1. Oke, di sini kalau yang aku lihat, gini, kadang-kadang manusia kehilangan sesuatu itu bukan sebuah punishment, punishment tuh bukan sebuah hukuman dari semesta dan dari Tuhan, tapi kadang-kadang manusia kehilangan sesuatu itu untuk digantikan sama yang baru gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini gini, banyak banget dari kalian yang meminta lebih. Tapi dari manusianya sendiri harus mampu untuk memperluas wadah untuk bisa nerima agar hal yang lebih itu memang masuk ke dirimu gitu. Jadi untuk bisa memperluas wadah itu, tadi yang aku bilang, kadang-kadang akan disingkirkan sama orang-orang yang toksik, akan dihilangkan sesuatu gitu. Nah, di sini yang aku lihat, sesuatu yang kamu hilang atau sesuatu yang ada hilang di sini yang bagi kamu anggap ini kamu kehilangan terbesar lah gitu, akan digantikan gitu. Yang aku lihat ini seperti konfirmasi, jadi there's a lot of fortune atau ada banyak keberuntungan lah gitu. Nah, di sini there's another mountain. Saran, jangan keras kepala. Jadi saran dari aku adalah gini, kita boleh punya ideologi, kita boleh punya idealisme. Sometimes itu penting banget gitu, karena untuk menjaga diri kita sendiri, untuk bisa bikin kita lebih kokoh. Tapi zaman itu berubah, zaman itu selalu berkembang. Kitanya harus ngikutin. Jadi kita boleh kuat, tapi jangan sampai kita tidak mampu untuk berkembang ngikutin zaman gitu. Jadi harus mampu untuk lebih fleksibel lagi. Karena indikasinya kadang-kadang yang jadi halangan diri kamu adalah pikiran kamu sendiri, atau yang jadi menghalangi diri kamu adalah tadi ego dan idealisme yang bertentangan sama keinginan jiwamu. So di sini kalau aku lihat, balik lagi nih validasi ya, bisa properti, bisa money, bisa keuangan yang akan lebih memberikan banyak blessing ke dalam hidup kamu nanti. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku sudah meditasikan kartu-kartunya sebelumnya. Ini ada oracle card dan ada tarotnya. Kita langsung mulai aja. Ini adalah big blessing atau anugerah yang besar yang akan datang. Peace. I'm being of love and I release all negative energy. I'm a being of love. Kita itu semua adalah hasil dari cinta. Jadi kita itu sebenarnya manusia-manusia yang penuh cinta. Dan di sini disarankan untuk nge-release atau melepaskan negative energy. Jadi kadang-kadang kita tuh suka punya energi negatif karena manusia ya, kita pasti ada positif dan negatif ya, pasti ada kekurangan ya. Tapi kadang-kadang juga tanpa kita sadari kita picking up, kita ngambilin. Tanpa kita sadari ya, kita ngambilin energi negatif dari orang lain atau dari orang tua atau dari lingkungan sekitar yang datangnya itu kadang-kadang juga sesuatu yang otomatis aja gitu. Karena kadang-kadang orang-orang tuh banyak banget yang punya empati yang luar biasa, itu menyerap gitu. Ibaratkan kamu kayak sponge, kamu kayak sponge yang menyerap banyak hal. Kadang-kadang kita nyerap cinta, nyerap energi positif, tapi juga dibarengin energi negatif. Jadi saran dari aku adalah nge-release atau membersihkan diri kamu dari hal-hal negatif. So big blessingnya di sini ada manifestasi yang akan jadi kenyataan.
manifestasi, kalau kamu nanya apa yang akan jadi kenyataan, tergantung dari manifestasi kalian masing-masing, karena di sini yang reading banyak ya. Jadi ini ada yang manifestasi soal kerjaan, soal kerjaan, karir, atau usaha yang kamu punya. Karena aku lihat banyak yang pengen lagi usaha. Cuman kalau aku lihat di sini juga manifestasi soal penyembuhan jiwamu gitu. Energi The Temperance itu menunjukkan kalau blessing terbesar adalah kemampuan kamu untuk membagi. Cuman kalau dari sini yang aku lihat manusia itu gini. Membagi itu bukan hanya konsep membagi uang ke orang-orang sekitar atau ke yang membutuhkan, tapi kadang-kadang kita harus membagi cinta, harus membagi waktu gitu, harus membagi tenaga. Something that mungkin kita anggap itu sepele dan tidak berharga, tapi ternyata berharga gitu bagi orang lain atau bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan gitu loh. Jadi di sini dari energi The Temperance itu sesuatu yang effortless. Jadi kamu membagi sesuatu yang sebenarnya bukan usaha untuk membagi. Kamu ya udah gitu ngelakuin kehidupan senormal-normalnya aja. Kamu gak ngerasa untuk membagi. Ini adalah konsep ketulusan, konsep keikhlasan. Dan kalau yang aku lihat dari energi The Temperance, healing paling besar. Jadi big blessing-nya adalah kamu mampu untuk menyembuhkan. Pertamanya menyembuhkan diri sendiri. When you heal yourself, itu termanifest keluar gitu. Dan manifestnya itu energi healing untuk orang-orang sekitar juga. Jadi pernah nggak sih kamu ngeliat orang yang full of joy, orangnya happy, orangnya juga ceria gitu, terus seperti ray of sunshine lah gitu. Jadi dia kayak sinar matahari di tengah-tengah kegelapan, dan sinarnya dia pasti akan memberikan sinar juga ke orang lain. Jadi saat orang-orang mungkin ngerasa down, saat ada si orang ini jadi bahagia juga gitu, ikutan bahagia gitu. Nah, ini kemampuan kamu untuk seperti itu. But first, yang tadi aku bilang, sembuhin diri dulu sendiri. And then the energy 2 of 1, big blessing adalah kemampuan untuk traveling, kemampuan untuk jalan-jalan, kemampuan untuk merubah tempat tinggal kamu, atau kemampuan untuk vacation sejenak gitu. Karena ini sesuatu yang sudah di planning. Dari energi The 2 of 1 sendiri, kalau yang aku lihat yang tadi ini ada yang manifestasi soal usaha. Karena aku ngeliat di sini banyak banget yang mau merintis usaha atau sudah merintis usaha, terutama yang memang bidangnya itu sangat mengandalkan sosial media gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada pamor atau ada jadi famous tiba-tiba gitu, bisnis kamu jadi viral gitu. Yang aku lihat seperti ini. Dari energi The Magician ini juga menunjukkan kalau kamu punya bakat yang banyak. Jadi mau apa aja, ini kamu tinggal ngebuat sesuatu gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini syaratnya untuk ngedapetin blessing yang besar adalah you need to do something atau ngebuat sesuatu dari dirimu, dari usaha kamu atau dari skill-skill yang kamu punya. Karena skill kamu banyak sekali gitu. Karena sayang kalau nggak dipakai. Dari energi The Magician ini ibaratkan gini ya, semuanya punya bakat, kecerdasan gitu, atau bahan-bahan untuk menjadikan sesuatu lah, atau menghasilkan sesuatu. Kalau tidak digunakan, tidak ada usaha pergerakannya, itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan kamu dikasih banyak di sini sekeliling kamu. Dari yang aku lihat di sini juga banyak banget dari kalian akan dikasih reward, terutama dari kalian yang bekerjanya lebih dari satu pekerjaan. Karena yang aku lihat di sini energi Two of Star ini juggling antara dua keadaan ya gitu. Nah, ini kalau dari yang aku lihat Two of Star juga menunjukkan hal-hal yang bentuknya seperti materi gitu. Jadi nambah materinya dari streaming yang lain atau dari sumber lain. Mungkin sekarang sumbernya satu, nanti sumbernya jadi satu lagi gitu, tambah lagi sumbernya gitu. So aku bakalan lihat dari sini ada blessing. Well, blessingnya keindahan sih kalau aku lihat, sesuatu hal yang mungkin hal sepele, tapi itu akan sangat membahagiakan dirimu. But yang namanya blessing di sini, ini sesuatu yang sangat memberikan kebahagiaan untuk hati dan jiwamu. Dan kalau aku lihat
ini adalah konsep blessing yang bakalan bisa bikin happy-nya itu jangka panjang. Ada orang yang dapat blessing, ya udah happy sesaat aja gitu. Tapi ini adalah happiness atau kedamaian atau kebahagiaan yang cukup panjang waktunya. Dan yang aku lihat dari sini ada community. Banyak banget dari kalian yang akan berada dalam satu komunitas atau punya teman-teman baru. Di sini juga bagian dari blessing adalah kamu dapat support dari orang-orang sekitar yang memang sependapat, sejalan, sepemikiran, dan bahkan sangat menghargai pemikiran kamu atau ide-ide kamu gitu. Di sini ada be bold and make the first move. Ini diminta untuk ayo jalan maju. Ini kamu udah tinggal maju aja gitu. Kayak mau terbang, kamu udah punya sayap ya, sayap kamu udah kuat gitu. Tinggal lompat aja, terjun gitu. Biar bisa sayapnya kepakin gitu. Nah, di sini dari energi make the first move, kamu harus ada langkahnya dulu gitu. Kalau cuma diem aja, ibaratkan kayak di depan mata itu ada hadiah, ya udah cuma dilihatin aja gitu, nggak akan kebuka juga, kamu nggak akan tahu juga hadiahnya apa. The answer you need are coming. Jawaban yang kamu cari ini akan datang. But yang aku lihat di sini banyak banget orang-orang yang punya energi cukup besar ya, kalau yang aku lihat. Jadi energi kamu itu sangat akan ngebantu proses manifestasi. Jadi keep energi kamu positif. Kalau enggak, yang tadi aku bilang, kalau misalnya energinya kotor, negatif, terutama negatifnya bukan dari kita sendiri contohnya, itu sesuatu energi yang datangnya dari orang lain, dan itu akan sangat berpengaruh sama apa yang kamu manifestasikan gitu. So di sini ada the unseen, the storm, sama ada the comic. Dunia ini tuh bagaikan panggung komedi. Jadi don't take things too seriously. Jadi jangan terlalu serius untuk segala hal. Banyak yang bercanda. Karena kalau yang aku lihat gini, salah satu cara manusia untuk berdamai sama dirinya sendiri adalah bisa menertawakan kejadian-kejadian di masa lalu yang kalian alamin gitu. Jadi belajar untuk mendamaikan diri sendiri dan belajar juga untuk bisa menikmati yang saat ini terjadi. Dan dari The Comic sendiri sebenarnya gini, banyak hal di dunia ini tuh yang sebenarnya nggak perlu kita seriusin banget gitu. Belajar untuk enjoying the time, belajar untuk nikmati keadaan, walaupun sometimes mungkin keadaannya ini genting atau keadaan-keadaan yang bikin sedih gitu contohnya. But itu adalah emotion yang come and go, emotion yang datang dan pergi gitu. Jadi yang harus kamu pahamin adalah kadang-kadang yang datang itu sepaket. Sometimes mungkin ada kesedihan, tapi after kesedihan itu udah pasti ada kebahagiaan gitu, nggak lama kemudian. Tapi itu bakalan lama kesedihannya karena terlalu difokusin gitu. Jadi alam bawah sadar dan diri kamu tanpa disadari fokusnya cuma sama kesedihan gitu. Jadi semesta menangkap energi kamu, oh kamu cuma mau sedihnya doang gitu berarti. Jadi nikmatin sesuatu yang datang, nikmatin dengan cepat gitu. Jadi saat waktunya nangis ya nangis, saat waktunya bergembira ya bergembira gitu. Ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu happy ya enjoy itu gitu. Dan di sini dari energi The Storm, nanti ada momen dimana semesta akan meruntuhkan egomu gitu. Jadi dinikmatin aja. Tadi aku bilang ada banyak hal yang nggak bisa kita pahamin konsepnya pakai logika kita, terutama dalam hal yang bentuknya kayak miracle atau keajaiban atau bahkan caranya semesta untuk mewujudkan sesuatu. Jadi, percaya sama diri sendiri, semesta itu membantu untuk kamu mewujudkan apapun. Karena yang tadi aku bilang, blessing-nya sebenarnya banyak, karena energi kamu banyak. Tergantung sama apa yang kamu fokuskan, tergantung sama apa yang kamu manifestasi saat ini. Di sini ada the Eight of Swords, sama ada the Ace of Wands. Oke. Saat ngerasa terjebak, yang perlu dilakuin adalah letting go.
agar mampu untuk bisa nerima sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang diperuntukkan untuk dirimu. Karena kalau dari sini sometimes yang nge-trap kamu atau yang memenjarakan diri kamu kan yang pikiran sendiri gitu, atau harapan-harapan palsu, imajinasi-imajinasi palsu, atau ilusi-ilusi gitu. Nah, ini harus di let go. Kalau nggak di let go, ya udah akan stuck di situ. Cuman di sini dibantu dengan kehadiran passion yang lebih membahagiakan, semangat yang lebih besar lagi. Diri yang aku lihat Ace of Wands itu seperti tumbuhnya rasa semangat kamu untuk ngelakuin sesuatu. Nah, saran dari aku ada lagi nih. Tanya hati kamu, tanya jiwa kamu mau apa. Dan saat kamu melakukan hal itu ada sparks-nya. Anggap sparks itu atau percikan-percikan itu adalah sebuah bahan bakar untuk ngebantu si proses manifestasi ini gitu. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Big blessing that comes in your life. The pig, the moon. Semesta bakalan ngasih tanda banyak banget gitu. Jadi kayak memvalidasi keinginan kamu terwujud kok gitu. Ini dengan tanda-tanda dari semesta, entah itu dari angka-angka kembar, entah itu dari simbol-simbol bintang, bulan, atau bahkan simbol-simbol yang dari kemarin kamu selalu ngeliat simbol tersebut lah. Di sini juga akan ada news atau berita baik, terutama untuk kalian yang nungguin soal money ke pekerjaan, atau bahkan yang kayak nungguin naiknya salary atau nungguin naiknya gaji gitu. Ini ada kejelasan yang cukup jelas lah gitu, karena ini datangnya memang sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu gitu. Bisa dari bisa dari someone atau seseorang atau dari perusahaan. Nah, yang aku lihat untuk kalian yang berbisnis di sini ada yang sangat interest sama your idea. Cuman saran aku gini, keep it to yourself. Belajar untuk simpan dulu sendiri. Saat bisnisnya baru mau jalan nih gitu, simpan aja dulu sendiri. Jadi untuk bagi-bagi ide atau goal, bagi ke partner bisnis gitu. Jangan bagi ke orang-orang yang nggak penting di bisnis tersebut. Karena yang bisa kamu bagi ya cuma kebahagiaan after that gitu, kebahagiaan setelah kamu sukses di bisnis tersebut. Jadi tidak terganggu dengan opini-opini yang nggak penting dari orang-orang yang tidak ada di dalam situ. Di sini juga yang aku lihat ada sebuah momen sih sebenarnya, momen keberuntungan yang kamu akan ngerasa, wah ini beruntung banget nih aku kayak gini gitu. Nah, saat momen tersebut datang, banyak-banyakin manifestasi, banyak-banyakin bersyukur, karena balik lagi itu seperti momen keberuntungan kayak membuka banyak pintu-pintu rezeki. Nah, di sini beberapa dari kalian itu bakalan sangat dicari banget gitu. Jadi dicari banget, entah itu untuk bisnis, pekerjaan, atau bahkan untuk skill-skill yang kamu punya gitu. Jadi yang tadi yang aku lihat tuh kayak pamornya lagi naik nih gitu. Jadi akan lebih banyak dicari. So, aku bakalan lihat dari tarotnya. Don't forget to heal yourself dulu ya. Jadi jangan lupa untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Jika memang mentalnya lelah, ya berarti mentalnya harus diistirahatkan. Nah, di sini yang aku bilang, kamu akan berada di dalam satu komunitas atau dekat sama orang-orang yang sangat supportive, walaupun punya banyak perbedaan, tapi mereka sangat supportive. And then the magician di sini sebagai validasi. Skill kamu banyak, kemampuan kamu banyak. Possibility atau peluang dari kemampuan kamu juga banyak. Itu akhirnya bisa jadi banyak juga pemasukannya atau rezeki yang datang. Itu pintu-pintu yang terbuka juga jadi banyak. Asal kamu mau dan mampu untuk bisa mengasah si skill tersebut. Nah, dari energi The Magician sendiri,
Yang aku lihat ini untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual atau memang mengerti soal spiritual, di tahun ini bakalan sangat terproteksi banget. Jadi ini waktunya kamu benar-benar buat mencurahkan what you desire, apa yang kamu pengen, apa yang kamu butuhkan. Dan untuk perjalanan spiritual itu yang kemarin kamu lakukan, ini sebagai bonus nantinya akan sangat melindungi, akan membuat kamu jadi orang yang lebih wise lagi. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan kartu oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita tinggal lihat aja. Ini adalah big blessing atau anugerah yang besar yang datang. Ini ada abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi ini mungkin agak mirip kayak nomor 2. Jadi ini banyak hal yang akan kamu manifestasikan, atau ini disarankan untuk lebih banyak fokus untuk manifestasi dan meminta dan berdoa sama yang di atas untuk rezeki-rezeki. Jadi aku bakalan lihat kartu tarotnya. Flower of Life. You will understand, atau kamu akan lebih memahami sebuah koneksi yang dari kemarin itu ada di hidup kamu. Permasalahan-permasalahan yang datang, anugerah-anugerah yang datang, semuanya ada koneksinya. Orang-orang yang kamu temuin semua ada koneksinya dan kamu akan semakin memahami itu. Lalu saat kamu sudah memahami itu, ini tumbuh wisdom kalau aku lihat. Tumbuh kedewasaan, tumbuh pemahaman dan kebijaksanaan gitu. Jadi bakalan jadi orang yang lebih bijaksana lagi. Walaupun kamu mungkin tadinya lebih banyak enjoying life secara materi atau menikmati materimu gitu. Cuman nanti akan lebih bisa memahami arti kehidupan. Karena kalau dari The Flower of Life sendiri, ini lebih ke arah spiritual ya. Jadi banyak banget dari kalian yang akan dapat blessing secara spiritual. Mungkin kamu gak minta atau mungkin kamu gak fokuskan. Karena kebanyakan memang orang gak terlalu fokus dan getol dan kekeh dan terobsesi sama hal spiritual, malah akan lebih banyak dapetnya dibanding orang yang terlalu terobsesi sama hal-hal spiritual. Because it's your birthright gitu. Banyak banget orang yang memang bakatnya di situ gitu, atau memang dari lahir ya memang dikasih sama Tuhan seperti itu, punya kemampuan spiritual, walaupun cuma pengen happy dalam kehidupan atau cuma pengen hahi aja sama kehidupan, tapi dikasih bakat, ya udah bakatnya di situ gitu. Mau ada orang yang lebih usaha puluhan tahun buat belajar, ya mungkin dia dapat knowledge-nya. Tapi kalau misalnya memang dasarnya kita dan kamu mendapatkan itu, ya kamu dapat itu gitu. Ada orang yang mungkin struggling atau usaha besar untuk mendapatkan di poin kemampuan kamu, atau di poin dimana titik kamu bisa gitu, sementara kamu bisa dengan mudah gitu. Ini ada yang kayak gitu. Cuman dari energi The Sun sendiri, banyak happiness yang akan datang, banyak kebahagiaan yang akan datang, terutama untuk kalian yang punya isu-isu di keluarga. Di sini akan diselesaikan isu-isunya. But yang aku lihat dari energi The Ten of Star, ini kayak validasi dapat warisan. Warisannya tuh warisan itu bukan cuma dapat uang atau dapat tanah atau dapat properti. Mungkin ada dari sini dari kalian yang dapetin itu. Cuman warisan itu sesuatu yang kalau aku lihatnya bukan lebih ke arah materi. Mungkin ada yang materi, tapi ini lebih seperti legacy yang bisa kamu turunin juga ke anak cucumu. Bisa seperti moral, pendidikan, keyakinan, atau adat istiadat, atau bahkan kemampuan gitu. Contoh misalnya kakek kamu bisa healing, terus turun ke kamu, nanti kamu bisa turunin juga ke anakmu nanti gitu, si kemampuan healing tersebut. Jadi kalau yang aku lihat konsepnya seperti itu. Dari energi The Ten of Stars sendiri, ini kalau yang aku lihat banyak banget anugerah yang bisa kamu kasih, bukan buat diri sendiri tapi juga orang-orang sekitar. Jadi dari energi blessing yang datang itu bisa dalam bentuk materi juga, tapi nggak kamu nikmatin sendiri, tapi kamu juga bagi ke orang-orang sekitar. Nah, it's something that you make. Ini adalah sesuatu yang bikin kamu happy. Yang aku lihat, kamu pun akhirnya mampu untuk melakukan perubahan
yang cukup signifikan di kehidupan. Ini bisa jadi milestone kehidupan juga, jadi kayak turning point kehidupan, titik balik dirimu lah gitu. Cuman ini bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk mental, bisa dalam bentuk macam-macam ya, karena yang nonton banyak. Jadi yang perlu kamu tahu, ada perubahan yang cukup signifikan, dan itu bakalan dirasain bukan cuma sama kamu aja, tapi orang-orang sekitar juga. Nah, balik lagi kita the flower of life tadi. Kamu pun akhirnya memahami kenapa kemarin kamu gitu, kenapa berubahnya sekarang gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin kayak aduh kapan nih, contohnya ada yang nanya gini, kapan nih aku nikah gitu, aku awal nikah, teman-teman aku udah nikah. Nanti kamu akan bisa memahami koneksinya, kenapa kamu ngelihat teman-teman kamu nikah dulu baru nanti kamu gitu, oh ternyata momennya sekarang yang tepat. Jadi kamu akan tahu jawaban yang dari kemarin kamu tanyakan tersebut. Nah, bukan hanya soal itu aja, bukan hanya soal love life, tapi bisa soal money, keuangan, atau soal spiritual juga. Kenapa momennya sekarang gitu? Kenapa ada momen-momen tertentunya? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Dan yang aku lihat di sini ada banyak banget kebetulan yang tidak kebetulan. Jadi blessingnya ini lebih seperti kayak caranya semesta untuk nunjukin kalau keajaiban dari Tuhan ini adalah gitu, hal-hal yang mungkin ajaib, hal-hal yang mungkin orang-orang memandang itu mungkin mistake, atau memandang itu sebuah konsep keajaiban, itu bakalan ditunjukin dalam hidup kamu gitu. Mungkin akan ada beberapa dari kalian yang ditunjukin bertubi-tubi yang bikin kamu kayak apa ini. Nah, di sini dari energi kita sendiri proses transformasi gini ya. Ada orang yang transformasinya indah, kayak Sailor Moon berubah. Kalau misalnya ketemu penjahat, dia kan berubah, dan berubahnya dengan indah, sparkling, tapi dia juga transformasi yang jor-joran, yang jor gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi, terutama untuk yang melakukan perjalanan spiritual, perubahan manusia untuk jadi lebih baik secara spiritual, sometimes itu bukan perjalanan yang manis-manis gitu, karena ibaratkan kayak kamu telur, mesti dipecahin dulu baru keluar tuh isinya gitu. Sama kayak perjalanan hidup seperti itu. Jadi, di sini adalah sebuah sacrifice atau sebuah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan. Yaitu pengorbanan apa? Proses perubahan tersebut. Jadi, contohnya juga kayak caterpillar deh, kayak ulet jadi kepompong. Jadi kepompong itu bukan proses yang beautiful loh gitu, bukan proses yang kelihatannya indah. Yang namanya kepompong kan cuma warnanya coklat, gantung doang di pohon gitu, gantung doang di daun. Tapi after that, setelah itu keluar butterfly, sesuatu yang indah gitu. Jadi mungkin kita mandang situasi dalam hidup, aduh ini situasinya jelek banget gitu, atau keadaannya jelek banget gitu, keadaan yang buruk. Tapi after that, setelah itu baru nanti kelihatan indahnya. Nah, di situ konsep flower of life muncul, memahami sebuah koneksi dari segala macam yang terjadi. Di sini ada healing chaos. Ini validasi. So, aku tidak akan aku akan manis-maniskan sedikit. Jadi gini, sometimes healing chaos itu kayak tornado yang datang ke dalam hidup. Tornado pasti akan mengangkat hal-hal yang tidak punya fondasi yang kuat gitu. Contoh di jalan akan ngangkat mobil gitu, atau misalnya tornado datang akan ngangkat sampah-sampah di jalanan gitu. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup. Dirimu gak akan kemana-mana secara fisik, cuman mungkin dari secara emotion, pola pikir itu akan berubah. Yang tadinya negatif akan terangkat gitu, akan dibersihkan, jadi akan lebih terkontrol lagi. Negatifnya akan tetap ada, tapi kamu mampu untuk acknowledge it, kamu mampu untuk bisa melihat itu, memahami itu, dan accept it, dan controlling itu. Dan dari energi healing chaos itu juga ada keadaan di mana kadang-kadang sesuatu yang berantakan itu mampu untuk memberikan dan membawa kedamaian. Jadi ini datangnya sepaket. Ada chaosnya dulu, ada huru haranya dulu, baru ada healingnya.
Di sini ada thriving. Jadi moment after you watch this, setelah kamu nonton ini, meluncur ke atas, naik terus gitu. Jadi be prepare diri kamu sendiri untuk naik level kehidupan. Take time to breathe out. Ini sometimes kita harus ngambil waktu atau luangin waktu untuk jeda sejenak, nafas. Bring love into the situation. Apapun yang kamu lakukan, you do it with love. Itu akan sangat membantu kamu buat lebih happy lagi. The Eternal Child. So aku beberapa hari lalu tuh nonton Avatar Aang. Jadi energinya tuh kayak gini, kayak dirimu, mirip banget. Jadi dari inner child kamu pengennya main, pengen happy, but you have responsibility. Kamu punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu tidak bisa dikasih ke orang lain gitu. Tanggung jawabmu ya tanggung jawabmu. Kamu harus mampu untuk bisa terima itu gitu, bisa jalanin itu. Ada momennya buat main, tapi ada juga momennya buat serius. Saat kamu momen serius ya serius. Di sini ada the vow, yang tadi aku bilang tanggung jawab. Jiwamu punya janji. Kalau kamu nanya janjinya apa, well banyak di sini. Tapi janjinya apa adalah sesuatu yang kamu jalanin sekarang. It's your promise ke semesta, ke Tuhan. Jadi jiwamu udah punya janji. Apapun yang dihadapin sekarang, apapun yang dihadapin nanti, itu bagian dari janjimu gitu. Itu bagian dari sesuatu yang harus kamu hadapin karena kamu sudah berjanji untuk menghadapi itu. So, bertanggung jawab dan belajar untuk living in the present. Yang kemarin masa lalu atau kehidupan sebelumnya, itu kehidupan sebelumnya. Kehidupan di future nanti, setelah kamu menjalani kehidupan sekarang, ya udah biarin aja nanti. Tapi yang sekarang adalah sesuatu yang jiwa kamu memilih ini loh gitu untuk kamu jalanin. So be present, jalanin ini. Dan di sini banyak banget dari kalian yang harus sacrifice mungkin ya, atau mengorbankan entah itu waktu kamu, entah itu tenaga kamu, entah itu melakukan proses healing gitu. Proses healing yang tadi aku bilang, proses healing dan transformation itu bisa jadi bagian dari persembahan kamu ke semesta untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi yang tadi aku bilang, kalau waktunya memang buat happy. Jadi yang tadi aku bilang, the eternal child itu tuh jiwamu memang mungkin mau main gitu, pengen tetap jadi anak-anak, pengen happy lah gitu. Gak masalah, ada porsian itu, tapi juga ada porsian dimana kamu harus responsible, tanggung jawab sama kehidupan kamu. Jadi kamu bisa being adult, bisa jadi orang dewasa, bisa jadi orang yang punya wisdom atau kedewasaan dan pemahaman seperti orang tua gitu. Tapi kamu juga bisa jadi main-main kayak anak kecil, tapi ada waktunya gitu, ada prosesnya, ada timingnya gitu. Dan itu yang harus kamu controlling sendiri. Di sini ada Five of Wands, the world. Oke. Blessingnya adalah kemampuan kamu untuk menggapai dunia. Well, konsep menggapai dunia itu bukan cuma kayak kamu megang bola dunia, tapi menggapai dunia adalah gini. Misalnya, dunia itu kan possibility-nya banyak atau peluangnya banyak. Contoh misalnya kamu mau pindah gitu, jalannya ada. Kamu merubah karir kamu, merubah pekerjaan kamu, ini juga jalannya ada. Knowledge, pengetahuan, wisdom, kedewasaan, kebijakan kamu ada di sini. Dan kamu mampu untuk tahu caranya gimana gitu. Ini adalah blessing kamu. It's so big blessingnya di sini, sampai-sampai kamu tuh bisa controlling your own life, controlling dunia kamu sendiri. Yang tadi aku bilang, kamu bisa main, bisa jadi dewasa, bisa gitu. Tapi kamu juga harus punya tanggung jawab dan mengerti cara untuk bisa membagi-baginya kapan aja nih gitu. Dari energi The Five of Wands
ini nanti aja ya aku bahasnya karena ini lebih seperti ke dalam diri gitu. Jadi memahami diri sendiri. Cuman yang aku lihat di sini ada battle yang cukup besar karena energinya itu ini bukan kebelah jadi dua bagian grup di sini. Lebih seperti di dirimu, di dalam dirimu itu ada duality yang tadi aku bilang is like a child di sini, kayak anak kecil, energinya innocent, spend happy, but di sini juga ada energi yang dewasa, kayak energi petapa lah gitu, yang memang sudah memahami konsep spiritual yang kuat gitu. Jadi ini tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kamu udah tahu tanggung jawabnya besar, tapi juga ada sisi di dirimu yang nggak pengen tanggung jawab tersebut, jadi ada duality di situ. Nah, ini yang harus didamaikan. So aku bakalan lihat ke Lenormand. The Fish. Iya, aku lihat di sini kamu akan sangat jago ya di bidang kamu, pekerjaan apapun yang kamu jalanin. Cuman kalau dari energi The Fish yang aku lihat ini kayak expert di bagian bidang yang kamu tekunin. Jadi kalau expert biasanya your purpose itu jadi guru. Jadi orang yang mengajarkan atau orang yang mengarahkan. But kalau emang belum siap nggak masalah. Tapi kalau yang aku lihat di sini dari kemampuan kamu untuk menunjukkan keunikan sendiri, embracing atau bisa membuka tangan kamu untuk segala macam peluang-peluang dari kemampuan diri kamu, di sini akan membawa keberuntungan dalam bentuk materi juga. Jadi materi ini bagaikan bonus dari semesta. It's like your reward lah gitu. Tapi kalau yang aku lihat ini bisa dibilang asah dulu. Saran dari aku ya, kemampuan kamu, bakat kamu asah dulu. Kamu lakukan itu dengan happy. Di sini kamu akan jadi besar lah di situ gitu. Namamu akan besar di situ. Dan di sini ada children. Ini juga ada salah satu pesan yang cukup spesifik. Your purpose in life ini lebih seperti blessingnya kamu akan dikasih keturunan atau mampu untuk memberikan ilmu untuk adik kamu atau anak-anak kamu kelak yang kamu punya sekarang. Jadi keilmuan-keilmuan yang kamu punya sekarang itu kamu bisa turunkan gitu. Karena di sini ada sebuah tanggung jawab untuk menurunkan ilmu juga. Ya, oke. Saran dari aku gini. Untuk beberapa bulan ke depan yang akan menjadi penghambat kamu itu adalah laziness, kemalasan, atau kepasifan juga gitu. Jadi ada momen orang harus gerak, ada momen orang harus istirahat. But ini adalah momen kamu harus bergerak gitu. Karena kalau aku lihat, kalau kamu nggak bergerak atau nggak ngelakuin sesuatu, kamu akan kayak ngerugiin diri sendiri jatuhnya gitu. Dan di sini aku lihat ada good news di sini. Jadi untuk yang pilih ini tuh kebanyakan memang spirituality. This is about money atau keuangan akan membaik atau bahkan pekerjaan yang akan memberikan kamu banyak penghasilan. Cuman kalau yang aku lihat di sini good news lainnya adalah legacy dari keluarga gitu atau sesuatu yang diturunkan. Aku bakalan lihat dari tarotnya. Thought of the situation. Nah, baru nanti kalau aku lihat saat kamu mampu untuk bisa bertransformasi di sini, nanti ada momen istirahat kan. Jadi momen transformasi ini kayak momen istirahat. Istirahat tuh bukan dalam arti kita nggak gerak ya, tapi dari segi mental, dari segi jiwa itu tenang sejenak. Nah, ini kamu diminta untuk benar-benar bisa memahami hati sendiri. Karena kalau aku lihat ke depannya nanti, kamu akan bisa dan mampu untuk controlling your own feeling, dan kamu mampu untuk bisa memahami hati kamu maunya apa. But dari energi The Queen of Cups sendiri, ini adalah empati yang luar biasa besar. Orang yang empatinya luar biasa besar, ada orang yang latihan dulu buat ngasah empati, tapi ada orang yang lahir dengan empati yang besar.
orang yang empati yang besar itu tendensinya untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi kamu nanti bisa mengontrol mana yang harus aku rasain, mana yang gak harus aku rasain. Nah, di sini yang aku lihat there's a lot of message from your dreams. Jadi lebih ingat aja mimpi kamu tuh apa. Di sini dari energi the Page of Swords nantinya ini ada victory. Cuman gini, yang tadi aku bilang, kemenangan yang kamu dapat itu kemenangan yang sangat mudah untuk kamu. Bahkan mungkin bagi orang lain susah untuk dapetin kemenangan itu, tapi bagi kamu mudah. Jangan sepelekan itu. karena kalau kamu lihat di sini dia tidak terlalu nganggap serius kemenangannya dia gitu, padahal itu sesuatu yang serius. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa push reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.